Catatan A, hal harus berupa kalimat nakirah. Nah, kan sudah kita bahas bahwa syarat dari hal itu yang pertama kan halnya harus nakirah, kan gitu. Jadi nggak boleh kalau kita membuat hal dari isim ma'rifah, nggak boleh. Jadi hal itu harus berupa kalimat nakirah. Nggak bisa kita membuat hal dari isim ma'rifah. Nah, contohnya kita bilang Ja'a Zaitun As-Sa'id. Nah, ini As-Sa'idah nggak boleh. As-Sa'idah jadikan hal nggak boleh. Harus berupa nakirah. Yang betul adalah Sa'idan. Nah, ini yang betul. Kalau ma'rifah tidak diperbolehkan. Jadi hal harus berupa nakirah, kan gitu. Syarat hal yang pertama. Nah, disebut dan di catatan A ini disebutkan hal harus berupa kalimat nakirah. Nah, dan jika hal itu berupa kalimat ma'rifah, jika halnya itu berupa kalimat ma'rifah, maka harus ditakwil nakirah. Jadi kalau kita dengar dari orang Arab, kalimatnya itu dijadikan hal tapi bentuknya sudah bentuk ma'rifah, ya maka kita takwil menjadi nakirah, ditakwil nakirah. Contoh, ja'a zaitun wahdah. Ja'a zaitun wahdah. Wahdahu di sini i'rabnya jadi hal. Artinya Z datang dalam keadaan sendiri. Dia sendiri datangnya, enggak bawa teman. Ja'a zaitun wahdah. Lah wahdah ini kan ma'rifah dia itu. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada dhamir. Kan gitu. Kan dari salah satu ma'rifah itu kan apa itu kalimat yang disandarkan kepada salah satu ma'rifah yang lain. Kan ma'rifah itu bisa pertama dhamir, kemudian alam, kemudian isyarah, kemudian mausul, kemudian ya kalimat yang beralif lam. Nah yang terakhir ini kalimat-kalimat yang disandarkan kepada kalimat 5 sebelumnya itu. Nah ini disandar kepada dhamir, berarti dia itu ma'rifah. Nah, sedangkan hal itu kan syaratnya harus nakirah. Nah kalau kita sudah mendengar ya dari kalam Arab kok seperti ini, wahdah jadi hal, maka ini ditakwil nakirah. Maksudnya wahdah ini apa? Munfaridan. Munfaridan itu ya sendiri. Jadi ja'a zaitun wahda maksudnya ja'a zaitun munfaridan. Zaid datang sendiri. Wahda. Dan yang perlu kita ketahui dalam pemakaian wahda, jadi wahda ini dhamir hu ini, ini harus menyesuaikan sahibul halnya ini. Kalau sahibulnya perempuan, contoh zahabat Fatimatu wahdaha gitu. Karena Fatimah itu perempuan maka wahdaha. Dhamirnya pakai dhamir perempuan. Seandainya nanti takwil ya pakai takwil perempuan. Nah, kan munfaridani laki-laki ya tinggal munfaridatan gitu. Jadi zahabat Fatimatu wahdah. Apakah kamu datang sendirian ya Zaid? Hal ji'ta wahda, hal ji'ta wahdak, kayak gitu. Nanti hu ini tinggal disesuaikan ya. Kalau Zaid ini orang lain ya pakai hu. Kalau seandainya kamu, apakah kamu tidur sendirian? Hal rogotta wahdak. Ini. Karena yang ditanya kamu, hal rogotta wahdak, hal rogotta, apakah kamu tidur wahdak sendirian? Nah, gitu. Nah, jadi hunya ini menyesuaikan. Hal rogotta wahdaka, kalau perempuan hal rogotti wahdaki, nah, seperti itu. Jadi dhamir hunya ini menyesuaikan dari sahibul halnya. Seperti itu. Jadi kalau ini halnya ini ma'rifah maka harus takwil dengan nakirah. Karena hal itu harus nakirah. Kemudian catatan B, terkadang hal juga terbuat dari kalimat jamid.
yang ditakwil dengan mustaq. Jadi kalimat jamid itu kalimat yang tidak bisa diubah-ubah lah, jamid ya, nggak bisa ditasrif lah. Maka ditakwil dengan mustaq. Contoh, udkhulu rojulan. Masuklah kalian semua dalam keadaan tertib. Udkhulu rojulan itu kan orang. Itu kan jamid itu. Beda dengan jalisun, munfarida, ini kan mustaq. Dalam artian ada bentuk aslinya, yaitu infirad, ada mustaq minhunya, yaitu masdar. Kalau rojulan orang, ya jamid namanya, itu nggak ada nggak ada bentuk aslinya lah. Rojulan maslan, terus apa lagi? Kolamun maslan, jamid. Pokoknya nggak ada bentuk aslinya itu. Kalau isim fa'il, isim maf'ul itu namanya mustaq. Nah ini jamid ya, anggap aja bukan isim fa'il, isim maf'ul lah ya. Jadi udkhulu rojulan. Maksudnya udkhulu rojulan itu kan jamid. Padahal syarat dari hal itu kan harus mustaq, berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Lah kalau berupa isim fa'il, kalau berupa jamid, maka ya ditakwil dengan mustaq. Jadi udkhulu rojulan. Udkhulu rojulan. Maksudnya kalian orang-orang, nah gitu maksudnya. Jadi orang-orang terjemahannya ya, tapi secara bebasnya masuklah kalian dalam keadaan tertib. Karena rojulan ini maksudnya mutarottibina itu. Mutarottibina. Mutarottibin kan isim fa'il. Dari tarot tabu tarotuban fahuwa mutarottibun. Karena memang bentuknya jamak, udkhulu kan sahibul halnya kalian, maka dijamakkan mutarottibina, dijamak mudzakkar salim, tanda nasabnya dengan ya. Jadi udkhulu rojulan udkhulu mutarottibina. Dan yang yang seperti ini, model-model seperti ini ya sangat jarang terjadi ya. Yang paling banyak itu ya namanya hal itu ya terbuat dari mustaq gitu, isim fa'il atau isim maf'ul, itu yang paling banyak. Adapun model-model seperti ini ya ada, tapi sangat jarang sekali. Kemudian catatan yang C, maksud dari syarat hal yang berbunyi setelah sempurnanya jumlah. Sebelumnya kita sudah pelajari syarat hal itu kan harus setelah sempurnanya jumlah. Jadi setelah sempurnanya jumlah. Maksud dari sempurna jumlah itu apa? Maksud dari sempurna jumlah adalah bahwa kalam itu bisa terbentuk walaupun tanpa hal. Jadi walaupun tanpa hal itu sudah bisa difahami karena memang sudah ada fi'il fa'il atau mubtada khobar. Jadi seandainya nggak ada kata wahdahu, cuma ja'a zaidun, itu kan juga sudah disebut dengan kalam. Sudah memahamkan, sudah memenuhi syarat kalam itu. Ja'a zaidun itu. Walaupun tanpa hal. Itu. Jadi maksudnya setelah sempurnanya kalam itu bahwa kalam itu bisa terbentuk walaupun tanpa hal. Jadi walaupun tanpa hal sudah bisa dianggap kalam. Ini bukan berarti menunjukkan bahwa hal itu tidak penting gitu. Bukan berarti hal kemudian tidak penting. Kadang ada dalam satu kondisi penyebutan hal itu sangat diperlukan. Itu. Karena dalam beberapa keadaan yaitu hal harus disebutkan. Dalam beberapa keadaan atau kondisi hal itu memang harus disebutkan. Kalau tidak disebutkan nanti bisa memunculkan kesalahpahaman. Contoh, la ta'kul qa'iman. Nah, ini contohnya. La ta'kul qa'iman. Jangan makan dalam keadaan berdiri. Qa'iman ini hal.
Ini harus disebutkan qaiman ini. Kenapa? Seandainya dalam jumlah tadi, yaitu jumlah la ta'kul qaiman tadi, jumlah tadi tidak disebutkan hal, qaimannya tidak disebutkan, maka akan muncul maksud atau arti yang tidak dimaksudkan. Muncul pemahaman yang tidak diinginkan, yaitu larangan makan secara mutlak. Coba kalau qaimannya ini tidak ada. La ta'kul, jangan makan. Itu kan memberikan pemahaman dilarang makan. Mutlak bahwa dilarang makan. Padahal inginnya itu kamu boleh makan tapi harus duduk, tidak boleh berdiri. Maka kata qaiman ini memang harus disebutkan biar tidak memunculkan pemahaman yang salah. Jadi la ta'kul qaiman, jangan makan qaiman dalam keadaan berdiri. Jadi maksudnya makanlah kamu tapi dalam keadaan duduk. Nah, gitu. Jadi hal itu dalam satu keadaan memang harus disebutkan. Karena kalau nggak disebutkan, nanti bisa memunculkan kesalahpahaman. Kemudian D, nah itu. Sahibul hal boleh terbuat dari kalimat nakirah. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa syarat-syarat sahibul hal itu kan sahibul halnya itu harus ma'rifah ini. Zahabat Fatimah tuh, ini ma'rifah. Ma'rifahnya karena dia alam, nama, kan gitu. Udkhulu ini juga ma'rifah karena berupa dhamir. Dhamir kan termasuk ma'rifah. Nah, tapi ada juga itu ya, sahibul hal boleh nakirah, boleh. Terbuat dari jika ada musawwir. Musawwir itu mujawiz. Musawwirun, mujawizun itu sama. Apa kata musawwir itu? Yaitu sesuatu yang memperbolehkan. Jadi musawwir, mujawiz, sesuatu yang memperbolehkan. Maksudnya yang sebenarnya nggak boleh, hal sahibul hal itu kan harus ma'rifah. Nakirah tidak boleh. Tapi karena ada musawwirnya, ada yang memperbolehkan, maka nakirah ini bisa jadi sahibul hal. Ada yang memperbolehkan. Kenapa kok ada kalau ada musawwir itu isim nakirah bisa jadi sahibul hal? Disebutkan karena musawwir ini menjadikan beberapa keumuman isim nakirah hilang. Beberapa itu ya. Dengan adanya musawwir ini keumuman nakirah yang begitu umum, contohnya seorang santri itu kan sangat umum. Tapi dengan adanya musawwir itu bisa dikerucutkan. Seorang santri yang rajin. Seorang santri yang rajin berangkat sekolah awal waktu. Lah seorang santri yang rajin, kata-kata yang rajin itu kan sebagai pembatas bahwa yang rajin saja yang datang sekolah awal waktu. Kalau yang nggak rajin, gitu. Walaupun kata-kata yang rajin itu masih umum, tidak diperuntukkan kepada satu orang, apa itu Zaid, apa enggak tahu, pokoknya santri yang rajin. Nah, itu salah satu musawwir. Nah, jadi dengan adanya musawwir itu menjadikan beberapa keumuman isim nakirah menjadi hilang sehingga ia mendekati isim ma'rifah. Mendekati, bukan berarti nanti menjadi isim ma'rifah, enggak. Berarti mendekati saja. Contoh, ini diantara musawwir tersebut adalah satu, hal yang didahulukan dari sahibul hal. Hal yang didahulukan dari sahibul hal. Contoh, amamal ghurfati jalisan talibun. Amamal ghurfati jalisan talibun. Amamal ghurfati jalisan talibun. Nah, ini amamal itu khobar, talibun ini mubtada. Lah jalisan ini hal. Mana sahibul halnya? Talibun. Nah, talibun nakirah. Apakah boleh? Boleh. Apa musawwirnya? Itu musawwirnya itu. Karena halnya ini didahulukan daripada sahibul hal. Jadi hal dulu baru sahibul hal. Ini juga menjadi sebuah kaidah, bahwa naat yang didahulukan atas man'utnya
berubah menjadi hal sebagaimana contoh di atas. Karena jalisan ini kalau jatuh setelah tolibun, seandainya ya amamal ghurfati tolibun jalisun. Nah ini naat ini ya, karena nakiro sama nakiro jalisun. Ini menjadi naat atau sifat. Nah, ketika sifat ini didahulukan daripada man'utnya, daripada mausufnya, man'utnya seperti ini, maka naat itu menjadi hal. Nah, ini kaidah. Jadi naat yang didahulukan daripada man'utnya, maka itu menjadi hal. Jadi ngomongnya amamal ghurfati jalisan tolibun. Kalau yang di sini harus tolibun jalisun, nggak boleh tolibun jalisan. Kenapa? Karena sahibalnya nakiroh dan tidak ada musawwir. Nah, ini. Kalau di sini ada musawwir, apa musawwirnya? Halnya didahulukan daripada sahibul hal. Nah, itu musawwir yang pertama. Yang kedua, sahibul hal dimudhofkan. Contoh, jalasa ibnu ustadzin munfaridan. Jalasa ibnu ustadzin munfaridan. Ini hal. Ibnu ini jadi sahibul hal ya, fa'il. Jadi sahibul hal. Ibnu ini mudhof. Nah, jadi jika dimudhofkan, disandarkan, syaratnya mudhof ilaihnya ini juga harus nakiro. Ini ustadzin nakiro bentuknya. Jadi disandarkan kepada kalimat nakiro. Karena kalau nanti disandarkan ke kalimat ma'rifah, Ibnu Zaidin, maka Ibnu itu menjadi ma'rifah. Jadi idhofah, jika mudhofnya itu, mudhof ilaihnya itu nakiroh, disandarkan kepada nakiroh, itu berfaedah taksis, pengkhususan. Ibnu Ustadzin, duduk anak seorang guru. Anak seorang guru itu kan masih umum. Nah, anaknya juga siapa, gurunya juga siapa, kan masih belum tertentu. Anak seorang guru. Nah, tapi khususnya mana berfaedah taksis, oh berarti yang duduk itu anaknya guru, bukan anaknya orang lain. Jadi anaknya guru. Itu berfaedah taksis. Dalam artian dengan adanya mudhof itu lebih mengkerucutkan lah, lebih mendekat. Sebagian keumuman dari ibnu itu hilang. Nah, coba kalau cuma ibnu gitu aja, jalasa ibnun, duduk seorang anak, itu kan umum, sangat umum sekali. Anaknya siapa? Tapi dengan ibnu ustadzin, mudhof ilaihnya nakiro ya, dan harus nakiro ini mudhof ilaihnya. Anaknya seorang guru, itu lebih mengerucut. Oh ini anaknya seorang guru, walaupun masih belum bisa ditentukan anaknya guru siapa. Nah ini boleh. Ini munfaridan jadi hal, ibnu jadi sahibul hal. Padahal dia nakiro hukumnya. Nakiro. Kenapa? Apa yang memperbolehkan isim nakiro ini menjadi hal? Karena dia dimudhofkan. Ibnu ustadzin. Sekali lagi, isim yang disandarkan kepada isim nakiro itu hukumnya tetap nakiro. Jadi ibnu ustadzin. Anaknya seorang guru. Kemudian yang ketiga, sahibul hal didahului oleh nafi. Contoh, ma'akala thalibun qa'iman. Ma'akala thalibun qa'iman. Ma'akala thalibun qa'iman. Qa'iman ini hal. Mana sahibul halnya thalibun? Lah, thalibun kan nakiro, boleh jadi sahibul hal, boleh. Apa musawwirnya? Karena dia didahului oleh nafi. Ma ini bermakna tidak, kan nafi itu. Di ma'akala thalibun qa'iman itu artinya seorang santri itu tidak makan dalam keadaan berdiri. Seorang santri tidak makan dalam keadaan berdiri. Ini musawwirnya. Kemudian yang terakhir, sahibul hal disifati. Sahibul halnya disifati. Contoh, ta'allama thalibun nasyitun jalisan.
Ta'allama talibun nasyitun jalisan. Ta'allama belajar, talibun seorang santri. Ya, kan nakiro kan seorang. Ta'allama belajar, talibun seorang santri, nasyitun yang rajin, jalisan dalam keadaan duduk. Sahibul halnya mana? Talibun. Nakiro dia karena seorang talibun, seorang santri. Tapi dia boleh jadi sahibul hal. Kenapa? Karena dia disifati. Itu dengan kata nasyitun. Ta'allama talibun nasyitun jalisan. Telah belajar seorang santri yang rajin. Nah itulah musawwir ya, yang memperbolehkan sahibul hal itu nakiro. Nah, karena aslinya sahibul hal kan harus ma'rifah. Tapi boleh nakiro kalau ada musawwir atau mujawwiz. Nah, musawwirnya itu tadi yang pertama hal yang didahulukan daripada sahibul halnya, kemudian sahibul hal yang dimudhofkan, disandarkan, yaitu dengan syarat mudhof ilaihnya itu nakiro, kemudian sahibul hal yang didahului oleh nafi ma'akala talibun qaiman, dan yang terakhir nomor 4 yaitu sahibul halnya disifati talibun nasyitun. Kemudian hal boleh lebih dari satu. Nah, namanya keadaan itu boleh lebih dari satu. Contoh, qara'a at-talibu jalisan. Qara'a at-talibu jalisan sa'idan. Nah, ini sahibul hal. Murid itu, santri itu, dia membaca dalam keadaan duduk, dalam keadaan bahagia. Jadi hal itu bisa berbilang, bisa 2, bisa 3, dan selanjutnya.